Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Bear Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 75. Cerita dimulai, scene diawali kembali kepada MC kita di kuil Shaolin. Aku, Nohga yang akan selalu ingat, bahwa kebaikan Shaolin telah membuka mataku, ujar MC kita yang memberikan hormat tanda perpisahan. Kamilah yang baru belajar banyak dari Tuan Noh. Kami sangat berhutang budi, ujar Biksu Hyung Moon. Kalian terlalu memuji, sebenarnya aku ingin minta maaf juga karena mengganggu latihan kalian. Imbu MC kita sambil memberikan hormatnya. Datanglah lagi kapan saja, perguruan Arhat akan selalu menyambutmu, ujar Biksu Hyung Moon. Terima kasih, aku siap memandu kalian saat menuruni gunung, saut MC kita. Kemudian MC kita melihat kepada Yang Ho, lalu lanjut berkata, ini adalah kesempatan seumur hidupmu, belajarlah sebanyak mungkin. Aku berbeda dengan dulu. Dan jika bukan karenamu, pastinya aku tetap jadi orang yang tidak berguna, saut Yang Ho. Hahaha, kau sadar akan hal itu ya? Dulunya memang kau seperti banci, ujar MC kita. Aku sendiri malu jika mengingatnya, saut Yang Ho. Tuan Yang, kau pun pasti mampu lulus tahun depan jika terus segiat ini, imbu Biksu Hyung Moon menimpali. Sungguh, saut Yang Ho. Setelah menguasai dasar-dasarnya, Anda bisa membanggakan diri sebagai murid Shaolin, ujar Biksu Hyung Moon lagi. Berusahalah dan cari aku nanti, saut MC kita. Setelah menuruni gunung, aku pasti akan menyapamu Hyung Nim, imbuh Yang Ho. Aku, Nohga yang memberikan terima kasih yang amat besar kepada para biksu Shaolin. Akan ku kenang segala kebaikan kalian sambil menuruni gunung, pungkas MC kita sambil memberikan hormatnya. Terima kasih segalanya, ujar MC kita yang kemudian beranjak pergi. Lalu MC kita tiba di suatu tempat masih di dalam Shaolin untuk bertemu seseorang. Kau berhasil Tuan, tanya salah seorang biksu muda. Lama tidak berjumpa, saut MC kita sambil tersenyum. Beliau masih menunggu Anda, silahkan ditemui, saut biksu muda. Akhirnya sampai, ujar biksu tua yang datang tiba-tiba. Apakah kakek sudah tahu kalau aku dalam perjalanan? Tanya MC kita. Di usiaku sekarang, hal-hal seperti itu datang sebagai firasat. Jadi, apakah kau menemukan jawabannya? Tanya balik biksu tua. Aku masih belum yakin, tetapi aku merasa sedikit menemukan secercah hidayah, jawab MC kita. Yang penting kau mendapatkan petunjuknya, ujar biksu tua. Scene beralih kepada Sohyun yang nampak termenung sendiri memandangi bukit. Sohyun menggunakan tenaga dalamnya untuk memainkan tanah di sekitarnya. Kenapa ya, dia bertingkah seperti itu lagi? Pikir Sohyun dalam hati, sambil memainkan tanah dengan menggunakan tenaga dalam membentuk seperti ular. Lalu lanjut berpikir dalam hati lagi. Rasanya menyenangkan, tapi kakek selalu melarangku bermain seperti itu. Lagi pula, kemana perginya setelah mengatakan banyak hal seperti itu? Tanya Sohyun dalam hati. Yang kemudian beranjak pergi dari lokasi tempat dia termenung memandangi bukit. Lalu meninggalkan lingkaran tanah yang dimainkannya menggunakan tenaga dalam. Yang tanpa disadari, dirinya telah diawasi oleh seseorang berjubah merah. Di sisi lain cerita, MC kita yang telah beranjak pergi dari kuil Shaolin kini telah berada di tengah keramaian pasar di suatu tempat. MC kita berjalan di tengah keramaian sambil berpikir dalam hati. Matahari mulai terbenam, apa sebaiknya aku mengikuti alur sungai? Di sana aku bisa tidur sambil berjalan. Tidak, meskipun jalurnya lebih mudah, tapi jaraknya terlalu jauh. Sebaiknya mengambil rute ini.
Andaikan saja bisa naik kapalnya. Bagaimana kabarnya sekarang? Pikir MC kita sambil membayangkan Maxo. Yang secara tiba-tiba perut MC kita berbunyi keroncongan. Perutku juga lapar. Apakah sayur sama sekali tidak mengisi perut? Padahal aku sudah makan 3 kali sehari. Pikir MC sambil memegangi perutnya yang berbunyi kencang karena keroncongan. Seorang ibu-ibu mendengar suara perut MC kita yang lewat bertanya kepada anaknya. Dengar suara tidak? Suara apa Mak? Jawab anak ibu-ibu itu. Kemudian MC kita terus melangkah pergi, lalu tiba di sebuah keramaian orang di pasar itu. MC kita melihat hal itu berpikir dalam hati. Karena malam ini aku harus tidur, sebaiknya menikmati waktu sebentar. Kemudian MC kita masuk ke dalam keramaian orang itu dan melihat apa yang terjadi. Terlihat anak gadis bersama anak laki-laki pirang yang sedang melakukan atraksi. Lalu anak gadis itu berkata, "Siapa saja, silahkan maju menantang. Apapun yang kalian lakukan, Baik Dong tidak akan membalas. Jika dia terjatuh atau menyerah sebelum hitungan 100, kalian bisa pulang bawa uang taruhan 10 kali lipat. Tetapi dilarang memakai senjata." Orang-orang yang melihat itu pun saling bergosip dengan berkata, "Wah, lihat otot-ototnya. Ku coba kali ya. Dipukul sekali saja, kau langsung tepar." Tapi katanya tidak akan membalas. Kemudian seorang di tengah kerumunan berkata, "Biar ku coba." "Oh, ada penantang," ujar seseorang yang melihat itu. Kemudian rekan orang yang maju ingin mencoba berkata, "Buang-buang waktu saja meladeni orang lemah." "Hiburan sedikit," jawab orang itu. Kemudian anak gadis yang sedang melakukan atraksi berkata, "Paman terlihat sangat kuat, Baik Dong seperti akan jatuh sekali pukul." "Kau serius tidak akan membalaskan?" tanya orang itu. "Untuk menjaminnya, kami akan berikan 10 kali lipat dari taruhanmu di muka. Disaksikan semua penonton di sini," jawab anak gadis itu. "10 kali lipat jika aku menang," ujar orang itu sambil memberikan 2 tael perak. "Tentu saja, jangan khawatir," saut anak gadis itu yang menerima 2 tael perak. Yang kemudian lanjut berkata, "Baiklah, bersiaplah." Orang-orang yang menyaksikan itu pun kembali bergosip. Apa tidak jadi masalah? Mereka tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. MC kita yang berdiri di dekat penonton bergosip pun bertanya-tanya dengan maksud penonton itu. "Sepertinya lawan kali ini cukup berbahaya. Aku perlu serius menyiapkan diri," ujar Baik Dong yang bersiap dengan kuda-kudanya. "Hahaha, lumayan juga bicaramu," ujar orang yang menjadi penantang. Yang kemudian langsung melesat tinjuan ke arah Baik Dong, namun dengan sigap Baik Dong mampu menghindarinya. Kemudian orang yang menjadi penantang itu terus lanjut menyerang Baik Dong dengan tinjunya, yang lagi-lagi mampu dihindari Baik Dong. 10, ujar anak gadis yang menjadi rekan Baik menghitung waktu. Melihat Baik Dong mampu menghindari serangan tinjuan yang dilancarkan kepadanya, MC kita berpikir dalam hati. Matanya jeli juga, mungkin 100 pukulan pun benar-benar mampu dihindarinya semua. Melihat tinjauannya dapat dihindari dengan baik, orang yang menjadi penantang itu pun berpikir dalam hati. Kenapa tidak ada yang kena? Kemudian secara tiba-tiba tinjuannya ditangkis oleh Baik Dong. Mendapatkan hal itu orang yang menjadi penantang itu tersenyum, lalu berpikir dalam hati. Nah, itu dia. Mustahil setiap pukulan bisa dia hindari. Tinjuan dari orang yang menjadi penantang kini ditangkis oleh Baik Dong dengan kedua tangannya. Melihat hal itu MC kita berpikir dalam hati. Apa dia sengaja menerima pukulan? Jika dia tidak berlatih secara benar, pasti sudah sangat sakit. 50, teriak gadis rekan Baik Dong. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati. Dia benar-benar sengaja. Sedangkan orang yang menjadi penantang yang sedang meninju Baik Dong berpikir dalam hati. Lumayan juga orang ini. Kalau sengaja memberiku harapan ya, pikir orang yang menjadi penantang sambil tersenyum. Melihat hal itu MC kita kembali berpikir dalam hati. Dia memakai kuda-kuda yang unik. Meski sedikit mirip dengan perguruanku,
tapi gerakan tubuh bawahnya kurang bagus. 100. Teriak anak gadis yang menjadi rekan Baik Dong. Tapi orang penantang itu terus meninju Baik Dong. Melihat hal itu anak gadis itu berkata, "Hei, berhenti, sudah 100. Kubilang berhenti," ujar anak gadis itu sambil memegangi penantang itu. "Jangan sentuh aku pengemis," ujar orang yang menjadi penantang yang mendapatkan hal itu, dan kemudian ingin memukul anak gadis itu. Namun dengan cepat ditangkap oleh Baik Dong, lalu berkata, "Waktumu habis, Tuan." "Benar, jatahmu habis. Sebaiknya kau mundur dari panggung," ujar salah seorang penonton. Sedangkan rekan orang itu berkata, "Hahaha, dia bilang baru belajar hal baru, tapi malah dipermalukan." Kemudian penantang itu menarik tangannya dari genggaman Baik Dong sambil mengeluh. "Cih." Saat orang yang menjadi penantang itu melangkah pergi, anak gadis yang menjadi rekan Baik Dong berkata, "Cobalah lagi satu ronde, apa kau mau?" Ujar orang yang menjadi penantang menoleh ke arah anak gadis itu. "Sayang sekali, padahal hampir menang. Bisa jadi dia sudah capek dan berhasil dikalahkan orang lain," ujar anak gadis itu memancing. Yang kemudian lanjut berkata, "Semakin banyak taruhannya, semakin seru. Kesempatan yang bagus bukan?" Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati, anak itu pintar memancing orang, tapi seharusnya lihat-lihat dulu orangnya. Yang kemudian MC kita memperhatikan orang yang menjadi penantang itu sambil berpikir dalam hati. Pria itu nampaknya termasuk orang penting di area ini. Sedangkan orang yang menjadi penantang itu tersenyum, lalu berkata, "Baiklah, kuambil kesempatan itu. Tunggu di situ, akan kuambil uang lebih banyak," ujar orang itu yang beranjak pergi dari lokasi. Yang kemudian diperhatikan oleh anak gadis itu yang nampak muram bersama Baik Dong. Scene beralih kepada Ilcho yang nampak termenung di sudut ruang. Ilcho kembali merenungkan dan membayangkan pertemuannya dengan Gubernur Mo. Gubernur Mo berkata, "Petinggi telah menanggapinya dengan positif, tapi kau lakukan sesuatu dulu." "Lakukan apa?" tanya Ilcho. "Jika musuh kita benar-benar asosiasi kontraktor kriminal, maka kalian tidak mungkin mampu melawannya sendiri. Apakah benar kau punya koneksi dengan prajurit kelas kakap?" tanya Gubernur Mo. "Prajurit seperti itu biasanya kenal dengan orang-orang di benteng, jadi mungkin saja benar," jawab Ilcho. "Tidak usah bertele-tele, entah apa yang dipedulikan oleh petinggi, tapi tak ada yang perlu dirahasiakan oleh kita kan?" tanya Gubernur Mo sambil memakan sesuatu. Yang kemudian lanjut berkata, "Ada sebuah kebijakan tentang perguruan di dalam asosiasi tidak boleh terlibat dengan hal-hal itu di dalam benteng. Tapi nyatanya memang benar ada banyak masalah di dalamnya. Karena prajurit kelas tinggi adalah orang yang menyewa prajurit baru, mereka jadi cukup fleksibel." "Memang ada benarnya," saut Ilcho. Yang kemudian lanjut berkata, "Itulah yang menurutku bisa kau bantu kali ini." "Apa maksudmu?" tanya Gubernur Mo. Yang kemudian lanjut berkata kembali, "Jika prajurit sewaan yang bertarung dengan asosiasi kontraktor kriminal, maka tidak akan ada konflik internal." Kemudian Ilcho berpikir dalam hati, hal-hal seperti ini tidak selalu berjalan mulus. Tapi yang dipojokkan begini mungkin tidak punya pilihan lain. Kami tidak berkutik melawan mereka dalam kondisi saat ini. Kemudian Ilcho teringat dengan MC kita yang masih muda dan berkata, "Jika kau merasa bimbang melakukannya, maka jangan kau lakukan." Kemudian Ilcho tersenyum teringat itu dan berpikir dalam hati, andai saja tidak ada yang dipertaruhkan, mungkin tinggal ku ikuti nasihatnya. Apa yang harus kulakukan? Aku hanya orang yang pandai berpikir, bukan orang yang suka membuat keputusan. Kakaklah yang seharusnya membuat keputusan. Tapi persetanlah, masalah yang kumulai harus kuatasi sendiri, meskipun harus bertaruh nyawa. Kami tidak boleh kalah bertarung. Di sisi lain cerita, scene beralih kembali kepada MC kita yang sedang makan di sebuah kedai makan. "Wah, arak memang mantap," ujar MC kita.
Kemudian MC kita menoleh ke samping dan melihat Baik Dong yang juga sedang makan bersama anak gadis yang menjadi rekannya, lalu berpikir dalam hati. Mereka di sini juga. Seol aku minta segelas saja, Dong. Ujar Baik Dong yang merayu anak gadis yang menjadi rekan Baik Dong yang sekarang kita tahu namanya adalah Seol Tidak boleh, saut Seol Hari ini kan kita mendapatkan banyak. Ujar Baik Dong. Kubelikan jika penghasilan rutin kita seperti ini. Selain pendapatan hari ini hanya menutupi kerugian kemarin, kita juga harus siap menghadapi masalah seperti tadi. Saut Seol Aku takkan mabuk dari segelas arak. Ujar Baik Dong. Jika kubelikan segelas, besok kau akan minta lagi, dan lama-lama jadi minta sebotol. Mending kubelikan daging. Saut Seol Cuma segelas doang kok, ujar Baik Dong yang merayu sambil pura-pura menangis. Melihat dan mendengar percakapan mereka, MC kita berpikir dalam hati. Setiap anak perempuan seperti itu ya, dia mirip dengan So Hyun. Yang kemudian lanjut berkata sendiri, minum terasa lebih nikmat jika saling berbagi. Sebaiknya kubagi segelas dengannya. Namun secara tiba-tiba MC kita sedikit terkejut dengan kedatangan orang yang menjadi penantang Baik Dong sebelumnya, yang kini membawa dua rekan di belakangnya. Orang yang menjadi penantang tadi menghampiri Baik Dong dan Seol lalu berkata, aku datang untuk mengambil kesempatan yang ditawarkan tadi. Kalian takkan menolaknya kan? Yang kemudian orang itu langsung melemparkan kantung uang ke meja makan Seol dan Baik Dong. Tentu saja silahkan uji kemampuanmu, saut Seol sambil membuka kantung uang itu. Namun Seol terkejut dengan isi yang ada di kantung uang itu, yang berisi 3 tael emas. Lalu lanjut berkata, Tuan, mungkin ini kebanyakan. Kau baru pernah melihat 3 nyang. Tak masalah jika mau dikurangi, karena percuma saja jika kalian tak bisa membayar taruhan saat aku menang. Saut orang yang menjadi penantang. Mendengar hal itu Seol berpikir dalam hati. Sebanyak ini bisa untuk makan kami sebulan. MC kita yang memperhatikan rekan penantang itu, kemudian berpikir dalam hati. Tolak saja, dia kalah karena terlalu meremehkan lawan, berbeda dengan kali ini yang terlihat sudah sangat siap. Tidak perlu sih, ada masih ingat peraturannya kan? Tanya Seol Tentu saja, jawab penantang itu. Yang kemudian mereka beranjak pergi dari kedai makan. MC kita yang melihat itu pun pikir dalam hati. Gawat, mereka belum tahu bahayanya hidup dengan bertarung. Apalagi orang itu hanya mengikuti perkataan si gadis. Kemudian mereka beranjak pergi mencari tempat kosong di area pasar itu yang diikuti oleh MC kita dari jauh. Mulai kuhitung ya, ujar Seol yang sudah berada di area kosong pasar. Kami siap kapan saja, saut penantang itu. Yang kemudian orang penantang itu berganti dengan orang yang di belakangnya. Ujar Seol yang melihat itu. Kenapa, tidak ada aturan ganti pemain kan? Tanya orang yang menjadi penantang. Tidak, jawab Seol Kemudian rekan dari orang yang menantang bersiap dengan kuda-kudanya, lalu berkata. Orang aneh memang suka melakukan hal aneh. Jika kau belum tahu ancaman di dunia ini, jangan salahkan aku dengan apa yang akan terjadi. Mendengar hal itu Baik Dong kemudian bersiap dengan kuda-kudanya juga. 1. Ujar Seol yang memulai. Kemudian dengan cepat rekan penantang itu langsung melancarkan tendangan ke arah Baik Dong. Baik Dong sedikit terkejut mendapatkan hal itu. Sedangkan Seol yang juga terkejut berkata, pakai kaki. Bukankah aturannya cuma dilarang pakai senjata? Tanya orang yang menjadi penantang melihat rekannya berhasil menendang Baik Dong. Yang kemudian lanjut berkata, kami masih menaati peraturan yang kau buat. Teruskan saja hitunganmu. Kemudian rekan penantang itu melancarkan tendangan beruntun ke arah Baik Dong yang sedang bertahan. Melihat hal itu MC kita berpikir dalam hati. Gerakan kakimu, kau takkan bisa berbuat banyak jika hanya mengayunkan bahu dan pinggul. Cepat perjauh jarakmu, kau hanya boleh menyerang, bukan menjauh. Kemudian tendangan rekan penantang itu masuk ke dalam dada Baik Dong.
yang membuat Seolah terkejut melihat Baek Dong yang terpental ke belakang. Melihat Baek Dong menahan tendangan itu, MC kita berpikir dalam hati. Mustahil dia dapat menyeimbangkan tubuhnya dari itu, meski sudah terlatih. Apakah dia menyerap tekanan yang diterimanya? Tanya MC dalam hati melihat Baek Dong berhasil menyeimbangkan tubuhnya. Lalu lanjut berpikir dalam hati. Kurasa aku pernah lihat guru melakukannya. Saat Baek Dong terpental mundur ke belakang, dengan cepat rekan penantang yang menggantikan penantang itu dengan cepat ingin melakukan tendangan kembali ke arah Baek Dong, yang secara tiba-tiba Seolah datang. Lalu memeluk Baek Dong sambil berkata, "Hentikan." MC kita dan rekan penantang yang satu lagi terkejut melihat hal itu. Namun dengan cepat rekan penantang yang satu lagi, langsung melompat masuk untuk menarik kerah baju rekannya, hingga membuat tendangannya meleset ke samping. Melihat hal itu MC kita berpikir dalam hati, seorang master. Apa menghentikan pertandingan diperbolehkan? Tanya penantang itu yang tersenyum penuh kemenangan. Lalu lanjut bertanya, "Hei, kenapa kalian menatap seperti itu? Bukankah kalian sendiri yang membuat aturannya?" Mendengar hal itu Seolah dan Baek Dong terdiam tanpa kata-kata tak bisa menjawabnya. "Sekarang berikan hadiahnya, 10 kali lipat dari 3 nyang. Artinya 30 nyang," ujar penantang itu sambil tersenyum. Lalu lanjut mendekati Seolah dan Baek Dong sambil berkata, "Sini, berikan 30 nyang sesuai janji kalian." Melihat hal itu MC kita berpikir dalam hati, sudah kuduga akan begini, jangan pernah remehkan dunia ini. Karena dia menaati peraturan, jadi tidak bisa dibantah. Kecuali jika dia memeras mereka dengan menyalahi aturan. "Kami hanya punya ini," ujar Seolah yang memberikan sekantung besar uangnya. "Loh, bukankah seharusnya 30 nyang? Ini sih 10 perak nyang saja tidak sampai," ujar penantang itu. Yang kemudian lanjut berkata, "Jika kau tidak punya uang untuk membayar taruhan, maka tawarkanlah tubuhmu. Kau pasti sudah siap akan hal itu jika berani bertarung dengan seseorang kan?" "Tolong ampuni kami Tuan, tolong ampuni kali ini saja," jawab Seolah. Melihat hal itu orang-orang yang berada di situ pun saling bergosip. "Apes deh mereka, tadi juga sangat berbahaya, ini sih sepertinya mereka akan diperbudak." Kemudian orang penantang kembali berkata, "Tidak ada yang perlu diampuni, cukup lunasi saja taruhannya." Yang kemudian orang itu ingin memegang wajah Seolah sambil berkata, "Seorang gadis dan pria yang sedikit kuat, sudah cukup kok." Yang membuat Baek Dong melotot geram melihat dan mendengar hal itu. Namun secara tiba-tiba MC kita berkata, "Hei, tunggu sebentar." Sambil berpikir dalam hati, sialan, jika mulutnya sedikit dijaga, aku takkan refleks seperti ini. Sekian untuk episode kali ini, jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin, dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.